warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-qail al-umratu ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyika Muhammadin alaihi afdhalus salatu wassalam bi sihhatin wa afiyatin wa salamatin wa lutfin wa bulughil maram warzuqna husnal khitam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Yang kami hormati Ketua KPIH Raudhatul Muta'allimin Kakanda Kiai Haji Ahmad Syekh Rasulillah, yang kami hormati Ketua Panitia Bimbingan Manasik Haji tingkat dasar Bapak Kiai Haji Abdul Mujid. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan terhadap keduanya sehingga kita bisa menyerap ilmu-ilmu yang telah disampaikannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, ibadah haji merupakan ibadah yang bukan perintah. Coba lihat ayatnya, walillah, karena Allah. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan ayat yang lain, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah lillah, hanya karena Allah. Jadi monggo, pada hari ini kita sudah mendapatkan panggilan Allah untuk menunaikan ibadah haji. Maka kita patut bersyukur karena Allah. Sebab ibadah yang karena Allah itu semua semangat pengen. Jangankan yang mampu, yang tidak mampu pun pengen berangkat haji. Zakat profesi itu 8,5% harga emas. Kalau menurut NU online itu 77,5%. Jadi barang siapa yang 1 tahun sudah mencapai 78 juta, maka wajib mengeluarkan zakatnya. Materinya alhamdulillah, maka kita langsung saja. Haji amalan yang wajib kita kerjakan. Oleh karena itu kita wajib mengetahui apa itu haji. Jangan sampai kita melaksanakan ibadah haji tidak mengerti ibadah haji. Ada makalah dalam kitab Az-Zubat menyatakan, fa'alimun bi'ilmihi lam yahmalan mu'adzabun min qabli 'ubadil wasan. Orang yang alim, orang yang pandai tetapi tidak menggunakan ilmunya, maka dia akan mu'adzabun, akan disiksa min qabli 'ubadil wasan, sebelum penyembah-penyembah berhala itu disiksa. Ketika kita melaksanakan ibadah haji, amalnya kita tidak diterima. Na'udzubillah, na'udzubillah. Maka mari kita bahas putih pengertian haji. Apa sih haji itu? Yang keempat, rukun haji, wajib haji, macam-macam haji, kemudian simulasi pelaksanaan haji. Jangan artinya haji tamattu itu haji tani mangan turu, yaitu Ka'bah untuk melakukan beberapa amalan. Amalannya diantaranya ihram. Awas,
barusan pites tadi keluar. Pertama ihram, yang kedua wudhu, yang ketiga tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat sa'i, yang kelima tahallul, yang keenam takbir. Ingat-ingat, ini namanya rukun haji. Pengertian hajinya adalah al-qasdu ila baitillah, berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan rukun haji yang 6 ini. Ya, haji dan umroh bedanya satu. Kalau umroh tidak ada wukuf. Tapi kalau umroh tidak dipanggil Pak Umroh atau Bu Umroh. Kalau haji, insya Allah pada undang haji, padahal orang wajib berapa. Lanjut. Hukum ibadah haji. Kalau tadi pengertian haji yaitu al-qasdu ila baitillah, menuju ke Baitullah untuk melaksanakan rukun umroh. Sekarang hukum ibadah haji. Hukum ibadah haji diwajibkan pada kaum muslimin yang telah mencukupi syarat-syaratnya. Diwajibkan hanya sekali seumur hidup. Untuk yang kedua dan seterusnya kaum muslimin yang telah istita'ah. Oleh karena itu rukun Islam yang kelima adalah al-qasdu ila baitillah man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu. Lah istita'ah di sini banyak pengertiannya. Ada istita'ah fi zat, mampu, ongkosnya mampu. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya mampu melunasi. Wis pokoknya mapira buat. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua istita'ah fil badan, mampu, badannya sehat. Mudah-mudahan yang sudah periksa istita'ah kesehatannya semuanya istita'ah, amin, sehingga mampu melaksanakan ibadah haji semuanya. Yang ketiga istita'ah fil rihala, kendaraannya, negaranya, walaupun ada konflik di Palestina, tapi Arab Saudi walaupun pernah dikirim rudal tapi tidak ke Mekah. Ini perselisihan ulama. Ada istita'ah fil manasik, mampu melaksanakan manasik ibadah haji dengan secara mandiri. Jadi ke depan mudah-mudahan kita tidak hanya mengandalkan Pak Kiai sebagai pembimbing, tapi kita mampu melaksanakan ibadah haji dengan sendirinya. Bahwa ketika kita telah melaksanakan ihram, kemudian kita wukuf, pertama umroh dulu karena kita hajinya tamattu, menunggu tanggal 8, kemudian wukuf, kita sudah mampu rangkaiannya. Artinya istita'ah fil manasik benar-benar kita sudah pegang. Alhamdulillah kita sudah diuji dengan pretest. Ya walaupun yang boleh tapi sudah bagus sekali lah. Jadi kewajiban haji cuma sekali. Sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, aku amin ya Rasulullah, apakah haji setiap tahun ya Rasulullah? Tidak, cuma sekali. Maka saudara-saudara kita yang pada tahun ini berangkat ibadah haji yang kedua kalinya, seperti kayak kita atau Pak Haji Sajidin, itu berangkat haji yang kedua kalinya, mudah-mudahan bisa membimbing jamaah yang belum berangkat. Amin ya rabbal alamin. Non muslim tidak boleh berangkat haji karena di sana itu ada tempat yang khusus tidak boleh dimasuki orang non muslim yang beragama Islam yang wajib berangkat ibadah haji. Yang kedua balik, dewasa. Jadi berangkat haji itu saatnya sudah balik. Namun bagaimana kalau seandainya sekarang daftar sebelum balik? Boleh. Barangkali bapak ibu
yang merasa mampu, anaknya sudah berumur 12 tahun plus 1 jam, daftarkan. Ya kemarin kan batasnya 65 tahun, sekarang dapatnya 2047. Ya wis pokoknya mah, kalau seandainya anak ibu 12 tahun, insya Allah biar anak loro dengan haji. Tuh. Balik yang kedua, yang ketiga berakal sehat. Kalau orgil, ODGJ, ya tidak boleh berangkat haji. Insya Allah. Yang ada rukun, ada wajib. Di dalam haji itu ada perbedaan antara rukun dan wajib. Apa itu rukun? Rukun adalah suatu perbuatan atau ketentuan yang tidak dapat ditinggalkan atau tidak dapat ditinggalkan. Bila tidak dipenuhi, maka hajinya batal. Ingat, rukun haji jumlahnya ada 6. 1 ihram, 2 wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf, yang keempat, yang kelima, yang keenam, keenam-enamnya ini wajib dilakukan. Bila mana salah satunya ditinggalkan, maka hajinya tidak sah. Udah menggunakan 2 kain atas dan bawah saja, udah isis praktis demokratis. Kalau seandainya menggunakan kain ihram dari loh benar, waduh, khawatir di pesawat kedinginan. Jadi nanti kita setelah terbang, kemudian ketika sudah mendekati, awas diperiksa dulu, barangkali masih ada tersiksa segitiga atau apanya itu, dilepas semuanya, nanti kena jam. Pertama ihram dan niat. Kalau kita hajinya tamattu, maka kita niatnya umroh dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umratan atau nawaitu. Yang satunya nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Jadi itu masih di atas pesawat. Begitu turun, kita sudah menggunakan ihram dan sudah niat. Kemudian setelah turun di pesawat, kemudian kita menuju hotel, menaruh barang-barang, baru kita melaksanakan umroh. Langsung kita tawaf, kemudian tawaf ifadah. Yang kedua wukuf di Arafah, pada tanggal 8 bulan Dzulhijjah. Awas jangan 8 Februari atau Maret. 8 Dzulhijjah. Bulan yang dimuliakan oleh Allah itu jumlahnya ada 4. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. 4 bulan yang mulia, yang 1 berpisah yaitu bulan Rajab, yang 3 berturut-turut. Pertama Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Muharram. Tapi dari bapak mbok bapak siapa kan ya? Dzulqa'dah itu kapit dan kecepit aja-hajatan. Ya, si akeh Dzulqa'dah itu bulan kapit kecepit. Ya kapau kawinan pasti kecepit ya. Silakan ada kecepit. Jadi awas, itu bulan yang dimuliakan Allah. Tanggal 8 bulan Dzulhijjah kita diangkut menuju Arafah. Di Arafah kita masih tanggal 8, biasanya bermalam. Ingat bahwa Arafah itu istimewa setelahnya bergesernya matahari.
setelah bergesernya matahari itu Arafah istimewa. Sebelumnya bukan istimewa, tidak istimewa. Jadi gunakan istirahat sebelum kita wukuf di Arafah, karena wukuf itu setelahnya tergesernya matahari, setelah masuk waktu sholat zuhur, itu baru istimewa. Bahkan kata Nabi, barang siapa yang berdoa kemudian tidak yakin bahwa doanya itu diterima, itu dosa. Saking apanya, saking hebatnya Arafah, yaum Arafah. Setelahnya wukuf di Arafah, kemudian setelah maghrib kita diperintahkan untuk melaksanakan jamaah takdim maghrib dan isya. Kemudian kita diangkut ke Musdalifah, dari Musdalifah kemudian ke Mina, dari Mina kemudian kita melempar jumroh, namanya jumroh Aqobah. Setelah jumroh Aqobah kemudian kita selesai doa, setelahnya jumroh Aqobah kemudian kita tahallul awal. Tahallul awal itu Muharramatul Ihram yang 12 yang 12 itu lepas kecuali satu. Apa pun bapak dan ibu tidak boleh. Ya begitulah maksudnya. Itu yang satu yang tidak boleh. Maka setelahnya tawaf ifa'ah, setelahnya kita di Mina jumroh Aqobah, itu mangga yang tidak kuat silakan pulang ke pondokan. Kalau yang kuat silakan melaksanakan tawaf ifadah langsung selesai. Tapi harapannya yang masih muda-muda setelahnya jumroh Aqobah kita langsung melaksanakan tawaf ifadah supaya selesai, sebab yang muda barangkali tidak kuat. Selanjutnya yang tua pengen nyewa hotel barokah biasanya. Selanjutnya kita setelahnya melaksanakan tawaf ifadah, awas ya, jangan karena kita pengertiannya tawaf ifadah sehingga hanya tawaf saja. Ada tawaf dan sa'i. Jadi setelahnya kita tahallul awal, melaksanakan jumroh Aqobah, kemudian tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu karena jarak dari Mina jumroh Aqobah ke Mekah itu dekat, paling 4,5 kilo ditempuh dengan jalan kaki, maka insya Allah sampai di sana subuh dan lemes. Nah, biasanya itu ya pengalaman saya mah lagi waktu tawaf dapat 5 putaran, azan subuh istirahat, sholat dulu. Setelah sholat kita lanjutkan 2 kali putaran lagi, selesai tawaf. Kemudian sa'i dapat 4, ada azan, ada sholat Id, ada sholat Id. Jadi istirahat dulu, sholat Id dulu, karena tempat sa'inya tertutup. Jadi diusahakan Bapak kalau bisa laksanakan tawaf ifadah setelahnya jumroh Aqobah, supaya kita bisa melaksanakan sholat Id di Masjidil Haram. Barang siapa sholat Id di Masjidil Haram sekali, maka pahalanya sama dengan sholat Id 100.000 kali di luar Masjidil Haram. Pengen? Laksanakan yang kuat. Informasi mobil Xenia 1447 lampunya nyala, Innova lampunya berkedip terus, barangkali tekor. 1447 Innova E1447 dia SA. Oh, benar. Ya, lanjut. Setelahnya
tawaf ifadah, kemudian sa'i, kemudian tahallul sani. Dengan tahallul sani mangga bebas. Semuanya muharramatul ihram yang jumlahnya 12 itu lepas. Maka biasanya setelahnya tawaf ifadah ini, karena haji kita selesai, kita pulangnya ke hotel, bukan lagi ke maktab kita, bukan ke Mina lagi. Nanti setelahnya sholat zuhur, asar, kita berangkat lagi ke Mina. Itu pakai jalan Pak, bukan jalan mobil, bukan jalan kaki. Pegel Pak Haji, ya bukan. Itulah yang namanya haji itu bukan hanya harta benda yang diperlukan, tapi juga fisik kita harus sehat. Maka jangan pernah kita mengeluh, karena ketika kita mengeluh langsung dijawab, ya mana benak, kali ganti waktu yang mana? Lalu apa kita benak? Bulan yang aja ngomong mana ada usik lep-lep harap lalu ya Allah, imak cimak doang lah rasa garam, lah rasa enak kok. Lanjut, rukun haji selesai. Kita perbedaan memakai baju ihram di luar tawaf. Pas ya, ketika kita melaksanakan tawaf, kita masuk ke Masjidil Haram. Awas yang kita perlu hafalkan, terus jangan aja harus mancing menjerong dalam Ka'bah. Jangan nih, karena apa? Kita sering akan melihat Ka'bah. Allahumma zid hadzal bait tashrifan wa ta'ziman. Wis akan berkuat. Hiji, meminum air Zam-Zam. Ini kan diterangkan sebagai ma'u Zam-Zam lima syurbalah. Air Zam-Zam itu diminum untuk apa saja. Insyaallah pengalaman dia Pak, pengalaman dia. Saya jalan dari Mina setelah tahallul awal, setelah Jumroh Aqobah, kita langsung jalan menuju ke Haram untuk melaksanakan tawaf ifadah. Ini dalam, masya Allah, takut jamnya Pak Kiai masuk aduk parut kakatun. Yang ini maka kelihatan Pak, dan jangan kelihatan renklok jam si gede Pak, katun terjadi katun separuh gitu. Jadi di tengah jalan nanti kalau ada korma biasanya halal hujjah sekali menepesnya kondur dari mana paling jalan yang ada berjawab. Ketika sudah melihat Ka'bah, kita baca doa, Allahumma zid hadzal baita wa tashrifan wa ta'ziman. Saya berangkat, kemudian bahu kita disunnahkan, bahu kanan ini dibuka, namanya ittiba, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaba'a inda tawaf. Ketika Rasul tawaf, Rasul membuka bahu kanannya. Jadi bahu kanannya dibuka ketika akan melaksanakan tawaf. Selesai tawaf ditutup lagi, dikerodongkan lagi. Sa'i dikerodongkan lagi. Jadi sunnahnya ittiba, sunnahnya membuka bahu kanan itu ketika tawaf. Walaupun ada yang menyatakan sa'i, tapi yang sahih itu ketika tawaf. Jangan terpengaruh oleh KBIH yang lain atau jamaah yang lain. Mulai dari haram, kalian kandang haur sudah membuka bahu kanan. Ya Allah. Ya lanjut. Wajib haji. Tadi rukun haji, masih ingat apa yang nama rukun? Apa yang dinamakan rukun? Bukan ada berapa rukun. Sesuatu yang wajib dilakukan apabila ditinggalkan hajinya tidak sah. Sekarang wajib haji.
Wajib haji ada suatu perbuatan atau ketentuan yang tidak dapat ditinggalkan. Bila tidak penuhi, maka hajinya sah. Ya, nanti ada porsinya masing-masing, ada yang menerangkan tentang dam, ada yang menerangkan muharram atau ikhram. Itu nanti sahabat buka pinter. Lanjut, dam itu ya denda. Wajib haji ada 5, terdiri dari 1 Tuhan yang Maha Esa. 1 ihram. Ihram pakaian ihram. Ihram itu ya pakai ihram, menggunakan ihram dari mikot. Ingat bahwa ihram itu bagi laki-laki 2 helai pakaian, yang 1 disarungkan, yang 1 diselendangkan. Laki-laki ma baina surrah wa rukbah, antara pusar dan lutut. Maka ingat ketika menggunakan kain ihram yang bamir di tengah, jangan sampai kelihatan. Ya soalnya orang-orang sana mas sering saya melihat, masya Allah, diskusi bamir katon bisa. Tuh bapak-bapak ingat harus tertutup pusarnya sampai lutut. Kalau bagian atas dikerodongkan manda, bisa orang apa. Bagi perempuan adalah sama sebagaimana kita sholat, menutupi wajib seluruh auratnya perempuan illal wajha wal kafain, kecuali wajah dan 2 telapak tangan. Ini mau wajib, wajib. Ya. Jadi Al-Qur ugel-ugel ini batasnya. Makanya orang-orang dahulu biasanya nenek-nenek masih nganggo kalau pakai mukena ada gencangan ini, jadi tidak akan lori ke bawah. Ada tali di sini sehingga tetap di sini. Kalau yang aman pakai mansel karena sampai di sini. Ya. Kemudian wajah mimana binti syari ila zakon, mulai tempat tumbuhnya rambut sampai janggut. Awas, bukan sampai ke sini. Maka awas, hati-hati dalam menggunakan mukena atau jilbab. Mukena yang jelasnya ketika sholat jangan sampai ke bawah. Batasnya janggut. Ya. Makanya mukena zaman dahulu ada tempat janggut, enggak zaman sekarang. Kemudian mabit di Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah itu prakteknya setelahnya kita wukuf di Arafah. Wukuf itu mulai bergesernya matahari, biasanya jamaah Indonesia sampai maghrib sudah diangkut ke Muzdalifah. Muzdalifah, kemudian mabit, kemudian kita berangkat lagi ke Mina, menaruh pakaian, kemudian kita akan melaksanakan jumroh, ula, wusta, dan akobah. Kemudian yang terakhir tawaf wada. Tawaf wada itu tawaf permisi bagi yang akan meninggalkan Mekah. Ingat Bapak Ibu, yang pertama kali berkunjung ke Ka'bah, berkunjung ke Baitullah, ketika tawaf wada doanya yang khusyuk. Innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad ya mu'in aini dalam kembalikan kami yang khusyuk, sehingga kita setelahnya haji bisa melaksanakan umroh marratan ba'da marrah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau orang ketika tawaf wadahnya khusyuk, insya Allah cepat kesana lagi. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang khusyuk ini wajib haji, ini kewajiban yang wajib dilaksanakan. Tapi bila ditinggalkan, hajinya tetap sah, tapi wajib bayar. Ini yang sudah uzur nanti dalam pelaksanaan keempat, nomor 4 ini melontar jumroh. Ini banyak
Pak Ustadz, saya nggak kuat untuk melaksanakan umroh. Titip bersedia, harus pangkat. Titip. Saya pernah mewakili 5 jamaah, 5 kali 7 kali 3 berapa? 3. Gondol waktu. Potong iya. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar wajban lisyayatin waridabir rahman Allahumma tuh sesunya yung pirang-pirang waktu deh lain po Bismillahirrahmanirrahim itu bisa diwakilkan bagi yang sepuh-sepuh yang tidak mampu. Titiplah yang muda, titip lontarkan saya untuk balangan kita, balangan waktu kita, balangan itu bahaya. Lanjut. Tawab. Ada itu bisa diberikan. Matanya. Nomor 1 ihram, yang kedua mati Musdalifah. Lanjut. Ini suasana mabit di Musdalifah. Dan Musdalifah itu lapangan. Tuh, lapang. Kita mencari batu untuk melontar itu di sini. Maka hati-hati ketika mencari batu, awas, kita harus beda, harus bisa membedakan. Maka pakai HP kadang-kadang cari batunya. Masya Allah. Lanjut. Macam-macam ibadah haji. Ini dengan soalnya haji tamat itu enak Pak, Bu. Haji tamat itu kita datang ke Baitullah langsung melaksanakan umroh. Setelah umroh selesai, tawaf sudah, sa'i sudah, udah kita lepas muharramatul ihram, kita makan, kita bercanda, kita apa bebas. Beda, maka muharramatul ihram terus berlaku sampai kita selesai haji. Masya Allah, wong lanang pun gibrat, turu dikena tahiyat itu. Ya wong lanang kan bebas kan, tidur kadang-kadang ya orang yang namanya tidur tidak terasa. Ya sering kalau malam keliling ada orang kelihatan cepret, ya bukan diedarkan, bapak kena ganggu tadi malam terbuka, ya terus dia habis mandi. Ibu tuh jilbabnya terbuka, ini buktinya kena ganggu. Jadi bukan rese, bukan, tapi karena aturan ibadah haji. Haji tamattu pertama melaksanakan umroh terlebih dahulu, kemudian melaksanakan ibadah haji dan membayar dan Jadi haji tamattu pertama melaksanakan umroh terlebih dahulu, datang tadi kan niatnya di atas pesawat, nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Apal? Coba nawaitul nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi bisa mani nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Angel itu kan guys, labbaik Allahumma labbaik. Sebulan baik lah. Itu niat. Oh, lanjut. Yang kedua haji ifrad. Haji ifrad yaitu melaksanakan haji lebih dahulu, kemudian melaksanakan umroh.
melaksanakan haji dulu kemudian umroh. Hajinya tanggal berapa? Tanggal 10. Tanggal 9. Kita datang tanggal berapa? Kalau seandainya kita gelombang kedua, mungkin berangkatnya 10 hari atau 9 hari menjelang wukuf. Kalau kita haji dulu, berarti kita dari Yalamlam sudah menggunakan kain ihram, dan dari mulai itu sampai haji kita harus terus menggunakan kain ihram. Ibu betah, orang pernah sampoan, orang pernah apa, mana kayak apa, pukul-pukul dikena santer-santer, orang ketiga terbang ya, rambutnya rontok kena dam. Ayo. Makanya ini haji ifrad. Haji ifrad adalah melaksanakan haji lebih dahulu kemudian melaksanakan umroh. Berat. Memang haji yang paling utama, tapi kita yang dicari bukan utama, tapi keutamaan melaksanakan ibadah Haji. yaitu sah. Yang ketiga, haji qiran. Haji qiran adalah melaksanakan haji dan umroh dalam satu niat, dalam satu pekerjaan, dan wajib membayar dan bersyukur. Jadi dari 3 haji ini ada haji qiran dan haji tamattu yang wajib membayar dan murah Pak Bu. Morban karena sengaja karena harga Indonesia murah. Kalau yang 2 juta. 400 saya jawab berapa? Wis, kayaknya tentang lanjut. Macam-macam haji sudah selesai. Kita kemudian suasana di tenda Mina. Bukan yang kamu jubel-jubelan, tapi jalannya tahun kemarin alhamdulillah sudah enak, AC-nya nggak waktu kayak saya. Waktu saya Masya Allah abone tenda blower kipas kayak mau, Masya Allah panas. Jadi kita tidak semprot aja supaya jangan terlalu panas. Ini suasana di Mina. Syukuran setelah haji ini kebiasaan. Jadi di jamaah KBIH Raudhatul Muta'allimin ada beberapa saat yang jamaah diberitakan jangan sholat di Masjidil Haram. Tujuannya apa? Untuk bimbingan manasik. Jadi kita beda dengan KBIH yang lain. KBIH yang lain tidak ada yang seperti kita. Tanggal 8 kita mau wukuf, mulai tanggal 6 sudah tidak ada mobil sholawat. Untuk biasanya jamaah dikumpulkan di depan lobi setelah jamaah, kemudian membuka kitab ngaji bareng, menjelaskan apa itu keutamaan Mina, apa itu keutamaan Arafah, menjelaskan secara detail flashback apa yang telah dijelaskan di kampung, di sini dipelajari, kemudian menjelang wukuf dibuka kitabnya. Kalau di sini nggak pernah pakai kitab, pakainya beginian, di sana pakai kitab. Makanya apapun amalia yang kita laksanakan ada tuntutannya. Pakai tidak lepas membawa kitab itu di mana skill haji dan lain sebagainya, itu pakai selalu bawa. Jadi kalau ada yang kurang paham, dibuka kitabnya. Ini dalilnya. Jadi mudah-mudahan insya Allah KBIH Raudhatul Muta'allimin bisa dipertanggungjawabkan ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi ketika kita selesai melaksanakan haji akan pindah ke Madinah kalau seandainya gelombang kedua. So, kalau gelombang kedua itu pertama dari haji, melaksanakan haji dulu kalau gelombang kedua dari Mekah dulu kemudian ke Madinah. Kalau gelombang pertama dari Madinah dulu baru ke enak di enak kabeh, sing penting makan. Sing ora enak tuh wis kadang-kadang wis manasik tapi ora makan, enak. Lanjut.
Kot. Mikot. Tunai kontak kendaraan. Mikot kita Bayar. Kontak. lanjut. Kontak. Kontak mikot kita. Pengertian secara harfiah mikot itu berarti batas. Batas antara boleh dan tidak, atau perintah mulai dan berhenti, yaitu kapan mulai melafalkan niat berihram untuk memasuki batas tanah haram. Kalau seandainya kita dari Madinah, maka mikotnya dari Bir Ali. Kalau kita dari Taif, mikotnya dari Qarnul Manazil. Nanti bapak barangkali pengen ngambil mikot dari Qarnul Manazil, kita ziarah dulu ke Abdullah bin Abbas. Salah satu, saya ambil gunungnya, saya lemparkan kepada orang yang menyakitimu. Jangan, Masya Allah. Pengen bu kayak kono, sampean di zolimi terus. Ada mikot zamani, ada mikot makani. Mikot zamani berhubungan dengan batas waktu, tanggal dan bulan, apa hitungan musim haji dilaksanakan. Mawaqidul haji. Mikot. Jadi kapan waktunya haji? Waktunya haji min Syawal wa Dzulqa'dah wa Dzulhijjah. Itu. Lah kalau umroh waktunya luas, kecuali waktu-waktu yang dimakruhkan. Berhubungan dengan peta atau batas tanah geografis, tempat harus mulai niat berihram. Jadi kapan kita harus menggunakan kain ihram? Kapan kita niat ihram? Itu tempatnya di mikot. Mikot makani. Ada Qarnul Manazil, ada Bir Ali, ada Ji'rona, ada Tan'im, ada Hudaybiyah. Mudah-mudahan kita bisa melakoni si mikot pun ada. Ditambah dari Yalamlam. Berarti berapa? Tapi kalau kita gelombang kedua, ya tidak mungkin kita melaksanakan mikot dari Bir Ali. Lanjut. 50 km mikot bagi jamaah yang datang dari Madinah. Barangkali ada yang pernah berangkat umrohnya kemudian dari Madinah dulu, maka mikot yang pertama dari Dzulhulaifah atau Bir Ali. Yang kedua Al-Zuhfah. Al-Zuhfah itu sekitar 187 km dari Mekah. Bagi jamaah yang datang dari Yaman dan Asia, Indonesia, pesawatnya lewatnya melewati Yalamlam, maka di atas pesawat pramugari, barang siapa yang mau akan melaksanakan umroh, silakan niat. Yang diumumkan berapa menit lagi kita akan melewati Yalamlam. Kepada seluruh jamaah diharap menggunakan kain ihram dan niat ihram. Yang terakhir Zulqarnain sebelah utara Mekah, 90 km mikot bagi jamaah Irak dan searahnya. Lanjut. Mikot makani, mikot maki, mikot. Lanjut. Larangan saat berihram. Muharramatul ihram, sesuatu yang diharamkan ketika ihram. Pertama, laki-laki, khusus bagi laki-laki, tidak boleh menggunakan pakaian berjahit, tidak boleh menggunakan celana dalam, tidak boleh menggunakan kaos dalam, pokoknya tidak boleh menggunakan sarung. Saya ketika umroh pas COVID berjalan itu ada, karena apa? Beliau terlepas dari bimbingan, dan kalau menggunakan kain ihram langsung ditangkap oleh askar. Jadi menggunakan, antum lagi ihram, iya, kok ihram pakainya kayak gitu, pulang percuma pulang aja. Ya masa menggunakan kain ihram pakainya baju biasa, ya kan nggak boleh. Maka pakaian biasa berjahit. Yang kedua, bersepatu beralas kaki yang menutupi kaki mata kaki.
tapi sikil anak matanya masih kesandung baik, daglak baik saudara. Masya Allah. Ketiga, penutup kepala yang melekat, tidak boleh menggunakan kopiah atau apapun. Awas, hati-hati kalau seandainya kita menggunakan kain ihram kemudian sholat Jumat awal-awal, maka panas, terik mata yang menyengat, akhir kadang-kadang pengangguran juga akan muncul. Jangkar dan 1 ekor kambing. Awas, itu pelanggarannya wajib membayar. Oh, ini khusus bagi wanita. Wanita tidak boleh menggunakan kaos tangan. Ingat ya. Kullu badalil mar'ah illal wajha wal kaffain. Seluruh badan perempuan itu aurat kecuali wajah dan 2 telapak tangan. Maka perempuan tidak diperkenankan menggunakan kaos tangan. Yang kedua, menutup wajah. Illal wajah wal kaffain. Maka kalau kita pengen tahu cantik bawah, tapi bilang doa orang kayak apa ini ya, kan kita tahu karena tidak boleh menggunakan cadar gitu. Tuh. Bila dilanggar maka bayar. 1. Pertama, tidak boleh menggunakan wangian kecuali dipakai sebelum niat ihram. Sebelum kita melaksanakan ihram, waitul ghusla lil ihram, maka ketika itu mangga gunakan sabun, gunakan sampo yang bebeknya bau, silakan dicolet ketiaknya supaya tidak bau. Nanti ketika sudah niat nawaitul umrata kemudian masih bau wangi, tidak apa-apa. Yang tidak boleh sudah nawaitul hajja wa ahramtu bihi atau nawaitul umrata wa ahramtu biha, sudah niat kemudian menggunakan wangi-wangian, itulah yang diharamkan, yang dilarang. Damnya menyembelih kambing. Yang kedua, ini baik disengaja ataupun tidak disengaja, karena mengingat anak yang di rumah, keluarga yang di rumah, sehingga gigit jari, gigit orang sampo-sampoan, rambutnya gatal, garuk-garuk, rambutnya terjabut kena dam. Awas, hati-hati makanya. Kalau untuk sini nggak masalah. Yang ingat ganjarannya wedus. 3. Membunuh binatang buruan darat, walaupun di sana sudah jarang. Damnya sesuai binatang yang diburu atau harga. Yang keempat, menikahkan, meminang untuk dinikahi. Melamar nikah, habis ngawakan ihram, nak silakan kan? Kalau kita bayi, tidak boleh. Atau komil tu tazwijaha, jari bapaknya angkah tuka, nikah berarti laki-laki, menikahkan kakak, ya wali, atau meminang wong lanang melamar, damnya tidak lagi kambing tapi naik onta. Masya Allah, lumayan. Kalau onta itu sekitar 7.000 real. 6. Mencaci, bertengkar dan berbantah-bantahan. Cocok mantuk baik bener. Alhamdulillah. Sebelum kita istirahat break untuk teh kopi, barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo. Istirahat. Majalah itu. Makanya ke bawah ya. Ayo bawa. Kacamat integrasi kacamat mana yang jaga deh. Monggo. Oke,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi Saya Zulkardi ingin bertanya Pak, untuk mengenai dam ini Pak, kita itu kemungkinan bisa terkena dam itu beberapa kali mungkin Pak ya. Ya bisa. Jadi kalau kita itu kena dam sekali dalam waktu berdekatan, kita harus kena dam lagi. Nah itu untuk pembayarannya itu apa harus satu-satu atau bisa sekaligus gitu Pak? Dikumpulkan gitu, misalnya dalam berapa waktu kita kena dam 3 baru dibayar, atau pertama kena dam langsung dibayar gitu Pak? Terima kasih. Terima kasih. Setiap melaksanakan muharramatul ihram, sesuatu yang diharamkan karena ihram, maka wajib membayar dam. Damnya apakah begitu selalu setelahnya melaksanakan kemudian bayar dam atau dikumpulkan? Mangga teknisnya boleh. Umpama 3 kali muharramatul ihram dilaksanakan, boleh dikumpulkan jadi satu, ini bayar damnya sekian. Atau sekali melaksanakan muharramatul ihram langsung bayar, gak apa-apa. Yang penting yang susah itu kesadaran bahwa dia melakukan muharramatul ihram, beli ngaku, itu yang susah. Kalau dia mengaku bahwa dia melaksanakan muharramatul ihram, itu enak. Tetapi yang anehnya itu tidak mengaku melaksanakan muharramatul ihram, malah aja waru-waru, aja waru Pak Kiai, ya maling udah dari ngaku. Ya, monggo Pak, jadi bisa diakumulasi jadi satu, bisa langsung satu, langsung bayar. Yang lain barangkali monggo Pak Haji Sutahar, ini dari Dinas Kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pelaksanaan ibadah haji kita ada wajib haji, yaitu mabit ya, mabit di Musdalifah. Mabit Musdalifah itu kegiatan adalah mengambil batu ya, haji. Mabit mengambil batu untuk melaksanakan jumarot, paling jumroh. Puntun minta penjelasan, pernah di saat itu dari ambil batu WJ sim penting maning tanah Mekah. Nah itu apa dibenarkan atau wajib mengambil batu itu waktu di mabit di Musdalifah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arafah, kemudian jamaah setelahnya melaksanakan sholat jamaah takdim maghrib dan isya, kita mabit di Musdalifah. Mabit itu artinya nginep, tapi bukan nginep seharian, bukan, hanya beberapa jam. Lah ketika mabit itu kita diantaranya kegiatannya mengambil batu. Pertanyaannya, bolehkah mengambil batu selain di Musdalifah? Monggo, silahkan, tidak harus di Musdalifah. Barangkali paham gitu. Yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada informasi tadi katanya ada batunya 7 lagi disediakan, ada yang sudah sekantong 70. Tapi apabila misalkan setelah dihitung kurang dari 70, apakah itu bagaimana? Apakah nyari lagi atau bagaimana? Keduanya mungkin tadi ada informasi, kita kan berarti lama misalnya. Ada informasi apakah itu sudah mendarat di bandara baru pakai ihram, apa harus dari alam lang? Terima kasih. Mikotnya orang Indonesia ketika langsung akan melaksanakan umroh atau haji, maka dari alam lang. Jadi di atas pesawat
pramugari mengumumkan bahwa sebentar lagi kita akan melewati mikot. Maka kepada seluruh jamaah diharap untuk menggunakan kain ihram dan berniat berihram. Itu terus pengumumannya tidak henti sampai melewati jalan. Namun nanti di bab haji diterangkan pakai. Nanti diterangkan biasanya bolehkah kalau seandainya dari Jeddah saja niatnya tidak di atas pesawat, karena yang namanya lamlam itu dilewati oleh pesawat sangat cepat. Itu. Yang kedua tentang batu itu katanya sudah disediakan, itu saya belum tahu. Sudah sekarang informasinya sudah disediakan. Kalau kurang bagaimana? Ya tinggal itu saja Pak, kebutuhannya berapa? Kalau kebutuhannya jumroh, ula, wusto, akobah 7 kali 3 21, kurang dari 21 ya berarti harus ditambahin. Masa bisa jadi bega 90 apa? Tidak boleh, tidak boleh diskon. 10 bega banyak jadi bega. Jadi kita harus pas. Kalau 7 ya bismillah ya Allahu Akbar, rajman lisyayatin waridun lirrahman. Lu ya harus 7. Terus yang kuat jangan kayak orang lihat kita yang kenceng kayak orang lempar, siapa tahu kena dasar sudah. Yang lain ini apa Pak Haji, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pelanggaran dalam melaksanakan haji, yaitu melaksanakan haji tamattu dan qiron, di mana melaksanakan dua itu yang salah satunya apabila adanya pelanggaran itu membayar dam ya. Nah, apakah di samping dam juga jamaah haji juga wajib melaksanakan kurban Pak? Kurban seekor kambing lah katakanlah. Jadi di samping bayar dam juga kurban harus atau wajib dilaksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab Pak, yang lainnya dulu. Haji yang tidak wajib membayar dam adalah haji ifrad. Kalau kita melaksanakan haji tamattu dan haji qiron, maka wajib membayar dam. Lalu bolehkah kalau seandainya bayar dam niat dari niat korban? Tidak boleh. Jadi dam sendiri, korban sendiri. Nanti diumumkan barang siapa yang mau korban silahkan uangnya dikumpulkan. Nanti insya Allah kurban kita, dam kita akan disaksikan. Bapak Ibu diajak ke tempat penyembelihan kambing. Nih Pak, ngoten, jadi bayar dam, bayar kurban beda. Kalau dam itu wajib, kalau kurban itu sunnah. Mangga yang lain belakang. Ada tengah, ada belakang. Monggo. Karangmalang Indramayu. Mohon izin Pak Haji, dalam melaksanakan ibadah yaitu jumroh, palang jumroh. Nah, sehubungan dengan keluarga atau istri itu sedang uzur. Nah, itu diwakilkan atau dibadalkan. Ya. Nah, dibadalkan itu oleh pendamping atau oleh suaminya. Itu. Selanjutnya dibadalkan atau diwakilkan itu prosesnya bagaimana? Ya, terima kasih Pak Haji. Melempar batu baik jumroh ula, wusto, akobah, atau jumroh yang pertama yaitu jumroh akobah sebelum kita melaksanakan tawaf ifadah, apakah boleh diwakilkan? Boleh. Diwakilkannya oleh suami ataupun siapa. Kalau suaminya tidak mampu lagi, siapa aja yang mau.
Emang ada yang mau? Ada. Insya Allah ada. Pembimbing ada. Biasanya yang kebanyakan pembimbing. Kalau yang lebih utama, istri nggak kuat, ya suami yang melaksanakan. Suami nggak kuat, istrinya masih kuat, istri yang melaksanakan. Sertijab dari kacamata. Mangga, yang lain ini kenapa? Haji, salam. Nama saya Tarmet dari Celeng. Terima kasih Pak. Saya kira sinyal ibadah haji bagian dari rukun ke-5 secara yuridis formal itu dikuatkan dengan legitimasi Undang-Undang 13 tahun 2008 tentang penyelenggara haji nasional. Nih, yang pertama Pak. Kemudian kaitan dengan instrumen daripada haji itu tentu ada unsur kaitannya dengan paspor Pak. Paspor. Nah paspor ini tentu kaitannya dengan peraturan pengganti Undang-Undang nomor 3 tahun 2008 tentang perubahan Undang-Undang nomor 9 tahun 19 tentang keimigrasian. Nah tentu ini kaitannya dengan paspor Pak. Nah paspor ini tentu yang menjadi instrumen untuk perjalanan haji ini sifatnya bagaimana? Apakah bentuknya paspor biasa, apa bentuk perjalanan dinas ini? Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Terima kasih atas pertanyaannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, terkait dengan apa yang tadi dipertanyakan oleh bahwa paspor haji itu sama dengan paspor untuk perjalanan ke luar negeri. Dulu ada khusus paspor haji yang dibuatnya juga tidak sebegitu rumit, namun untuk proses perjalanan haji tahun ini kita di KBRI Halunutul Mutalimin telah mengadakan pembuatan paspor mandiri di sini oleh imigrasi. Kita bukan ke Cirebon tapi di sini. Pak Dharma udah buat belum? Sudah. Oleh karena itu, apa yang dibuat oleh KBRI Halunutul Mutalimin di tempat ini sama prosesnya dengan di imigrasi Cirebon. Hanya kita sebagai KBIHU menjembatani bapak-bapak, tidak usah berduyun-duyun ke Cirebon, kita komunikasi dengan keimigrasian diterima dengan baik. Di sini sudah berapa kali Pak mengadakan? 3 kali Pak, alhamdulillah. Bagi bapak-bapak yang sudah membuat paspor, yang terakhir kemarin, insya Allah akan selesai 1 minggu kemudian. Informasikan kepada bapak dan ibu yang sudah terdaftar di sini, namun 1, 2, 3 kemarin belum bisa menyelesaikan pembuatan paspor. Bagi muslim masih banyak ya, masih banyak. Kita manggil-manggil, ada yang 21 kali kita panggil, tidak ada orangnya, padahal itu kita sudah siapkan. Jadi mohon kepada bapak-bapak, nanti Pak Haji Muslim, catatan yang itu kita buka kembali. Siapa-siapa niat tidak buat paspor atau sudah buat paspor di Cirebon sama kita, supaya tinggal menceklis kalau memang sudah ada. Ibu yang dari Kenanga itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Solehudin dari Singaraja. Pak Kiai, saya masih di Jumroh ya, Balang Jumroh itu. Mungkin Bapak Balang Jumroh itu kita akan membawa beberapa batu begitu jumlahnya. Cuma karena kita berdesakan, batu itu jatuh, ibaratnya kita kan nggak mungkin nyari-nyari lagi gitu. Apakah ngambil lagi di Mabit Musdalifah apa gimana gitu? Terima kasih. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pertama kita haji tamattu dulu ya. Haji tamattu, kita akan melempar jumroh ini berarti nafar, bentar. Nafar awal, nafar sani. Kita mau menggunakan nafar awal, nafar sani. Awal, sani. Sana lah pertama.
Nafar awal atau nafar siapa? Berapa yang kita butuhkan? 7. Pak Solehudin, jangan bawanya pas 7 Pak. Ya, di kantong kresek atau kantong apapun betul. Bawa aja 9 atau 11. Ya kalau tidak terpakai nanti digabungkan dengan yang 5. Berarti kebutuhan yang kita bawa hari tanggal 10 itu 10 butir. Kalau yang ketika melempar itu belum kita lempar, kedorong jatuh, ngambil lagi, ada cadangannya. Ya Pak ya? Ya, ngambil yang dari kresek ini. Pokoknya kita melempar batunya hari tanggal 10 Zulhijjah itu 7 kali. Ya. Kemudian nafar awal kebutuhannya ditambah hari kedua 21. Berarti 7 dengan 21 28. Kemudian tanggal 13 12 dulu 11 12 kita butuhnya 21. Bagi jamaah haji yang nafar awal 21 ditambah 21 ditambah 7 berapa itu? 49. Silahkan Bapak nyimpennya itu jangan 49 ya, ada cadangan. Bapak kalau ngambil batu di tempat barang jumlah, ya Allah, ya insya Allah ya itu Pak. Kemudian kalau nafar sani kita jumlah batunya itu ditambah 21 lagi, berarti 70 butir batu yang kita butuhkan ya, ada cadangan Pak Soleh. Demikian Bapak dan Ibu, materi haji cukup tidak cukup karena waktu berjalan dengan cepat. Barangkali sing biasa apa ya? Oke, yang merokok baru ngopi buatan Buskuyang. Jadi mangga. Demikian untuk materi yang pertama ini. Insya Allah setelah istirahat pematerinya sudah ada di tengah-tengah kita juga. Bapak dan Ibu gunakan waktu istirahat ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Kita silakan sebelum kita akhiri, silakan untuk menerimanya.